Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 8 yang saat ini berada di rumah kalian masing-masing. Baik, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang ciri kebahasaan dari teks ulasan. Tapi sebelum dimulai, mari kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa. Semoga kegiatan hari ini berlangsung lancar dan semoga wabah pandemi COVID-19 ini segera diangkat dari muka bumi ini. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Baik. Kali ini Ibu akan menyampaikan materi lanjutan ya, yang kedua. Setelah sebelumnya Ibu sudah sampaikan apa sih teks ulasan tersebut, dan di pertemuan sebelumnya juga Ibu juga sudah membahas sekilas tentang struktur dari teks ulasan. Tapi akan Ibu ulang kembali sekilas tentang struktur teks ulasan. Nah, ciri kebahasan teks ulasan. Nah, kompetensi dasar dari materi ini yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasan teks ulasan baik film, cerpen, puisi, novel, dan karya seni daerah yang diperdengarkan dan dibaca. Kemudian kompetensi dasar yang keterampilan yaitu 4.12 menyajikan tanggapan tentang kualitas karya, film, cerpen, puisi, novel, karya seni daerah, dan lain-lain dalam bentuk teks ulasan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan atau aspek lisan. Itu tadi kompetensi dasarnya, sedangkan tujuannya adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan struktur teks ulasan, yang kedua mampu menentukan kaidah kebahasan teks ulasan, yang terakhir mampu menulis sendiri teks ulasan. Jadi nanti di pertemuan berikutnya Ibu minta kalian supaya menulis sendiri teks ulasan ya. Selanjutnya, nah di pertemuan sebelumnya Ibu pernah membahas apa saja sih struktur teks ulasan, tapi tidak apa-apa ya, Ibu ulangi lagi, Ibu bahas lagi apa saja yang termasuk dalam struktur teks ulasan. Nah, struktur teks ulasan itu ada 6. Yang pertama adalah judul. Nah, judul di sini yang dimaksud di sini adalah judul ulasannya, bukan judul buku yang sedang diulas ya. Ingat, jadi tolong diperhatikan bahwa judul di sini adalah judul ulasannya. Kemudian yang kedua, identitas buku. Nah di sini di identitas buku terdiri dari judul buku, pengarang, kemudian penerbit, tahun, kota terbit, tebal buku. Nah, itu masuk ke identitas buku. Kemudian yang ketiga, orientasi atau sinopsis, berisi gambaran umum sebuah karya yang diulas. Ya, baik film, novel, cerpen, dan lain-lain. Gambaran umum ini berupa latar belakang yang mengenai apa yang akan diulas. Kalau yang diulas berupa karya fiksi, biasanya yang masuk ke orientasi adalah bagian sinopsisnya. Begitu ya. Nah, selanjutnya adalah penafsiran, berisi gambaran detail mengenai sebuah karya, film, drama, cerpen, dan lain-lain yang diulas. Misalnya bagian-bagian dari hasil karya, keunikan, keunggulan, kualitas, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah evaluasi, berisi pandangan dari pengulas ya mengenai hasil karya yang diulas. Evaluasi dilakukan setelah pengulas atau resensator ya melakukan tafsiran secara cukup terhadap hasil karya tersebut. Nah, yang terakhir berisi kesimpulan dari ulasan terhadap suatu karya, film, drama, cerpen. Bagian ini juga memuat komentar pengulas apakah karya tersebut bernilai atau berkualitas atau tidak untuk ditonton atau disaksikan atau dibaca. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke ciri kebahasaan dari teks ulasan.
ya. Ciri kebahasaan teks ulasan ada 5. Yang pertama menggunakan konjungsi penerang, bahwa, yakni, yaitu, ya. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi temporal, sejak, semenjak, kemudian, sebelumnya. Yang ketiga menggunakan konjungsi penyebab. Yang keempat menggunakan ungkapan perbandingan, baik persamaan maupun perbedaan. Dan yang terakhir menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa kalimat saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Oke. Nah, akan Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah konjungsi penerang. Ada konjungsi bahwa, kemudian yakni, yaitu. Nah, ini adalah contohnya ya. Kalau yang konjungsi bahwa, Hasan merasa bahwa semua itu perbuatan Anwar. Ia menaruh dendam kepada Anwar dan berniat menghancurkannya. Tuh. Kemudian yakni, buku ini memiliki isi yang tidak biasa, yakni tentang dunia arwah. Yakni. Sebenarnya kata yakni hampir sama dengan yaitu ya. Nah, kemudian yaitu cara menggemburkan tanah untuk menanam, yaitu dengan menusuk-nusuk tanah. Itu contohnya. Kemudian konjungsi temporal, contohnya ada kata sejak, semenjak, kemudian, sebelumnya. Nah, sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Kemudian contoh dari konjungsi semenjak, Rani kini menjadi lebih pendiam semenjak kepergian ibunya. Itu adalah beberapa contoh kalimat yang menggunakan konjungsi temporal. Jadi sebenarnya ada banyak ya jenis-jenis konjungsi temporal. Ketika akhirnya itu termasuk ke dalam konjungsi temporal. Berikutnya konjungsi penyebab. Ini yang sering ada dalam teks ya. Ada sebab, kemudian karena. Selanjutnya konjungsi perbandingan. Nah, perbandingan di sini ada banyak. Ada kata daripada, sebagaimana, demikian halnya, berbeda dengan, seperti halnya, serupa dengan. Itu contoh jenis konjungsi yang tergolong konjungsi perbandingan. Nah, contohnya Ibu hanya mengambil beberapa contoh. Silahkan diperhatikan, dipahami. Salah satu contohnya adalah karya ini lebih berkualitas dari segi isi daripada karyanya yang lain. Kata daripada ya itu masuk ke jadi membandingkan antara karya yang ini dengan karya yang lain gitu ya. Kemudian kalau tadi membandingkan tetapi berupa perbedaannya ya. Nah, untuk contoh berikutnya, wajahnya begitu cantik sebagaimana wajah ibunya sewaktu masih muda. Kata sebagaimana ini berarti menunjukkan bahwa wajahnya dia seperti wajah ibunya yang masih muda, menyamakan ya. Kalau yang contoh pertama tadi itu kan membandingkan, membedakan antara karya itu dengan yang lain. Kalau ini menyamakan. Oke. Wajahnya begitu murung seperti awan hitam yang tengah menyelimuti langit. Kata seperti. Yang terakhir, menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada akhir teks. Maksud di sini adalah akhir teks ulasan. Ada kata jangan, harus, hendaknya gitu ya. Nah, di sini contohnya sebaiknya kamu segera pergi ke dokter sebelum penyakitmu semakin parah. Kemudian ada kata seharusnya dan ada kata hendaknya. Ya, sampai di sini bisa dipahami? Ya, demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan, yaitu tentang ciri kebahasan dari teks ulasan. Untuk tugas sudah Ibu rilis di Google Classroom. Silahkan kalian buka dan Ibu minta tolong kalian kerjakan dengan teliti, baca perintahnya dengan seksama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.